Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke topik, saya pengen kasih tahu sedikit bahwa di channel ini ada banyak video yang ngebahas tentang skripsi mahasiswa. Jadi, bagi kamu yang sedang mengerjakan atau yang akan mengerjakan skripsi, bisa tonton video-video saya di playlist di pilihannya skripsi mahasiswa. Di situ banyak sekali video-video yang membahas tentang skripsi. Nah, kali ini pada video kali ini saya akan membahas gimana sih tipsnya cara mengerjakan skripsi itu di bawah 1 semester. Gitu ya. Nah, sebelum masuk ke situ, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, kemudian share, like, dan komen. Kemudian jangan lupa juga follow Instagram saya @robiuliendra. Yuk, ditonton. Oke, teman-teman semua, seperti di pembukaan tadi saya sudah jelaskan apa sih topik video kali ini. Ya, topiknya gimana sih cara teman-teman mahasiswa mengerjakan skripsi kurang dari 1 semester. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa Pak? Emang bisa Pak? Atau kakak tingkat saya aja ngerjain 1 tahun atau 1,5 tahun baru bisa selesai skripsinya. Nah, ini ada tipsnya teman-teman. Kalau Anda coba, insya Allah Anda bisa mengerjakan skripsi tersebut kurang dari 1 semester. Yang pertama, sebelum masuk ke skripsi, misalnya skripsi di kampus kamu semester 7 atau semester 8, 1 semesternya tersebut kamu sudah siapkan jadwal perencanaan pengerjaan skripsi. Memang sih kalau misalnya kita buat Pak terlalu dini untuk membuat jadwal, perencanaan itu sangat penting teman-teman. Walaupun nanti hasil akhirnya tidak pas gitu ya, tidak pas, tetapi kamu punya target gitu ya, kamu selalu diingatkan sama jadwal tersebut. Nah, nanti kalau kamu bisa jadwal-jadwal dari target-target pengerjaan skripsi itu kamu bisa tempel di dinding kamar, atau Anda bawa, kamu bisa lihat, oh, bulan Maret 2020 harusnya saya sudah mengerjakan bab 1. Nah, kalian akan termotivasi lagi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan si jadwal tersebut. Jadi, kalian harus wajib mesti untuk membuat jadwal target penelitian. Yang kedua, mulai mempersiapkan atau mempelajari skripsi minimal saat kamu sudah mengambil mata kuliah metodologi penelitian atau yang sama ya. Tergantung nama mata kuliahnya di kampus kamu. Ini penting teman-teman. Ketika kita masuk di mata kuliah metodologi penelitian, salah satu targetnya adalah yaitu mengajarkan Anda untuk mengerjakan sebuah penelitian. Penelitian yang paling dekat dengan Anda sebagai seorang mahasiswa adalah skripsi. Jadi kalau Anda udah ngambil mata kuliah metodologi penelitian, kalian mulai siap-siap untuk mengerjakan skripsi. Kalian mulai serius untuk mengerjakan skripsi. Mulai serius mencari tahu tentang skripsi tersebut. Jadi, itu step yang kedua kalau Anda sudah masuk ke mata kuliah metodologi penelitian. Yang ketiga, teman-teman semua, skripsi itu lama dikerjakan bukan karena mahasiswanya bodoh, mohon maaf. Bukannya bodoh ataupun kurang belajar. Tetapi yang paling besar menurut riset saya bahwa mahasiswa tersebut malas untuk mengerjakan skripsi. Malas itu bisa macam-macam. Menunda-nunda waktu, atau malas bertanya kepada kakak tingkat ataupun dosen pembimbing, atau malas dikarenakan suka ngegame dan seterusnya. Nah, itu bakalan berkecamuk atau berkumpul rasa-rasa malas itu menjadi satu dan menjadi sebuah kekuatan untuk Anda tidak mengerjakan skripsi. Nah, harapan saya ketika kamu ingin memiliki target di bawah 1 semester untuk mengerjakan skripsi, buang jauh-jauh malas. Memang nanti kita ketemu titik jenuh teman-teman, tapi titik jenuh itu jangan lama-lama. 1 hari atau 2 hari udah istirahat mengerjakan skripsi, nanti di hari ketiganya kalian mulai mengerjakan atau fight lagi mengerjakan skripsinya. Yang selanjutnya, yang keempat, rajin mencari tahu tentang skripsi dan bagaimana mengerjakan skripsi. Kalau saya ketemu mahasiswa saya di semester 1, semester 2, ada beberapa mahasiswa yang memang sudah penasaran, Pak, cara buat skripsi itu gimana sih?
oh itu jadinya seperti ini gimana Pak? Nah itu yang sebenarnya harus, jiwa seperti itu yang harus dimiliki oleh pejuang-pejuang skripsi. Jadi kalau kalian sudah mulai masuk skripsi, jadi udah ada lampu kuningnya nih bakal masuk untuk mengerjakan skripsi, kalian udah mulai cari tahu. Bisa datang ke perpustakaan, bisa ketemu dengan senior-senior, atau kakak tingkat, atau dengan cara-cara ya menonton YouTube ini misalnya, atau mencari artikel-artikel di Google tentang skripsi. Dan ketika kamu banyak baca, kamu banyak tahu tentang skripsi. Selanjutnya, yang kelima adalah pada saatnya ketika Anda sudah waktunya mengerjakan skripsi, skripsi itu menjadi target utama dalam perkuliahan Anda. Jadi yang saya bicarakan ini adalah target utama dalam perkuliahan. Bagi teman-teman yang suka organisasi, ya mulai dikurangi. Bagi teman-teman yang suka ngegame, mulai dikurangi. Bagi teman-teman yang suka kumpul-kumpul sama teman, mulai dikurangi. Sabar saja, waktu 1 semester Anda harus sabar. Nanti kalau udah skripsi ya mau ngegame terus sampai nggak tidur-tidur atau yang lainnya itu terserah Anda. Tapi ketika Anda sudah mengerjakan skripsi, jadikan skripsi itu target utama. Dan yang kemudian yang keenam teman-teman, ini yang menjadi penting juga menurut saya, tapi tidak menjadi penting bagi para mahasiswa, yaitu menjadikan aplikasi word processor atau Microsoft Word sebagai alat bantu otomatis untuk mengerjakan skripsi Anda. Nah di YouTube channel ini ada cara untuk bagaimana sih cara otomatis semua format penelitian, dari buat daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, citasi, kemudian memformat bab dan seterusnya. Kalian bisa klik link ini, gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda menguasai word processor yang seperti saya bilang tadi, kalian nggak membutuhkan waktu lama untuk memformat si skripsi. Saya geleng-geleng kepala ketika ketemu mahasiswa yang buat daftar isinya itu di titik-titik. Titik-titik. Pak, saya nggak tidur semalaman karena begadang. Kamu ngapain? Saya mengerjakan skripsi penulisan. Emang ngerjain apa? Daftar isi. Kok bisa sampai begadangan? Ya titiknya manual. Nah itu yang menghabiskan waktu kamu. Atau saya mau buat daftar tabel. Atau kalian juga harus kuasain satu aplikasi Mendeley yang gunanya untuk mencitasi dan membuat daftar pustaka. Jadi jangan habiskan waktu Anda dengan word processor yang memang sebenarnya komputer harusnya canggih, tapi Anda buat dengan gaya mesin tik. Itu yang salah, dan itu bakalan membosankan, bakalan menghabiskan waktu kamu, dan melelahkan diri kamu karena begadang untuk mengetiknya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar ya, nanti di link ini ada, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya mulai berdiskusi dengan dosen pembimbing. Ayo dong mahasiswa, ketika kamu sudah mulai masuk ke skripsi, kamu sudah say hello dengan dosen pembimbing. Walaupun harusnya sih dari semester awal teman-teman udah say hello dengan dosen pembimbing. Tapi ya nggak apa-apa. Nggak telat ketika misalnya kamu mau mengerjakan skripsi, 1 semesternya udah mulai ngobrol, udah mulai say hello. Pak, saya mau ngangkat riset ini, gimana menurut Bapak? Pak, saya mau buat riset ini, gimana menurut Bapak? Dan gimana sumbernya? Dan banyak cara untuk mendekatkan diri Anda ke dosen pembimbing. Kalau misalnya sudah waktunya skripsi, kalian udah nggak canggung lagi ngobrol sama dosen pembimbingnya. Yang selanjutnya, mulai budayakan rajin membaca dan menulis. Memang sebuah sistem belajar dan menulis ini udah kita pelajarin dari TK ya. Tapi di kuliahan kita harus tingkatkan lagi gimana sih tingkat literasi kita, gimana tingkat menulis kita. Karena apa teman-teman? Ketika skripsi itu diwajibkan untuk banyak baca. Nah pada poin ini, banyak baca literatur yang berhubungan sama skripsi kamu, atau berhubungan sama mata kuliah kamu, berhubungan sama program studi kamu. Karena apa? Ketika kamu baca literatur, baik e-book, buku, jurnal, dan lain-lain, kamu sudah mulai terbiasa untuk membaca sebuah artikel-artikel ilmiah. Kamu sudah terbiasa gimana sih cara menyimpulkan apa sih hasil dari buku ini atau jurnal ini. Kalau kamu sudah terbiasa, nanti ketika mengerjakan skripsi, kamu sudah nggak perlu waktu lama-lama untuk membahas tentang bab 2-nya, yaitu tinjauan pustaka dan landasan teori. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Ada 8 poin sebenarnya yang saya kumpulkan.
jadi satu video, yaitu gimana sih kalian bisa selesai mengerjakan skripsi kurang dari 1 semester. Kalau misalnya ada tambahan, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa teman-teman bantu support terus channel ini dengan cara mensubscribe, like, dan share gitu ya. Kemudian kalau teman-teman mau tanya-tanya ke saya langsung, bisa follow Instagram saya. Kadang kalau di mention di YouTube itu tidak masuk ke notif di laptop atau di smartphone saya gitu ya. Instagram saya di @robyuliendra. Oke, terima kasih teman-teman semua udah menyiapkan atau menyediakan waktu untuk menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kamu dan teman-teman mahasiswa yang lainnya. Saya tutup, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.